Rabbi sahib sadri wa yassir li amri wa datang lisan yafqahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan kita hamba-hambanya beribu-ribu nikmat yang tidak kurang, tidak terhitung. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara buka puasa bersama majelis duha istiqomah yang insya Allah tempat ini penuh limpahan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam serta sholawat semoga selalu tercurah kepada Nabi akhir zaman dengan kita semua, Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para alim ulama, dan juga tentu kepada kita semua selaku umatnya yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Semoga telah kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baiklah para jamaah majelis duha istiqomah dan adik-adik santri semua yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini sangat spesial ya, karena kita sudah memasuki hari ke-6, ada yang ke-6, ada yang ke-5 puasa Ramadan 1445 Hijriah. Insyaallah makin bersemangat ibadahnya ya. Amin. Adapun salah satu agenda kita pada sore hari ini adalah pengajian dan buka puasa bersama majelis istiqomah yang bertajuk selangkah lebih dekat, selangkah lebih maju, selangkah lebih baik. Tidak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur dan atas supportnya, juga para sponsornya acara ini juga disponsori oleh Rumah Warna, Denisa Hijab, Alessa Hijab, Aisyah Dewi, Kang Sahana Damis, dan juga Urban Parfum Point Jakarta. Dan kita semoga acara pada sore hari ini dapat berlangsung lancar. Amin. Dan Allah selalu melimpahkan ganjaran pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Amin. Allahumma. Jamaah majelis duha istiqomah yang dimuliakan Allah, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pada sore hari ini yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Adapun susunan acara hari ini adalah: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah, yang 3. Sambutan, 4. Dongeng yang dibawakan oleh Kak Ari Bercerita, yang ke-5. Pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Fatah, ke-6. Bacaan doa oleh Ustaz sambung ya oleh Ustaz Fatah juga. Selanjutnya buka bersama yang dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Yang ke-7 ramah tamah, yang ke-8 ramah tamah, yang ke-9 pemberian tali kasih kepada anak-anak panti dan anak panti dan santri sekaligus penutup. Marilah jamaah majelis duha istiqomah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menanjak ke acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Cesa. Pada Ananda Cesa dipersilakan. Ananda Cesa dari Asadaya, yang dari rumah saja akan membacakan surah Al-Alaq. Sedikit.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Artinya Semoga Allah limpahkan pahala bagi kita semua, baik untuk adik yang membacanya dan kita yang menyimak ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih ya Cesa. Tidak lupa pula kita selalu sematkan doa kita ya untuk saudara-saudara kita di Palestina yang mungkin tidak sebelum kita pada hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Buka Puasa Bersama kepada Ibu Nina Kusniani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Hana, Pak Ali Kursa, Bapak Ibu, tamu undangan dan donatur, panitia dan jamaah majelis Istiqomah, seluruh anak-anak yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan berkah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan tabi'in hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Kami haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu undangan para donatur yang telah mendukung dan berpartisipasi hingga terselenggaranya kegiatan rutin majelis Duha Istiqomah pada Ramadan kali ini yang berlangsung mengusung tema selangkah lebih dekat, lebih maju dan lebih baik di Ramadan 1445 Hijriah. Ini adalah kali 10 majelis Duha Istiqomah berbagi dengan adik-adik santri dan adik-adik dari beberapa panti di Jogja. Setelah sempat vakum Ini kalian nggak sedap dari 3 tahun saat pandemi. Semoga kegiatan seperti ini tetap bisa berlangsung di tahun-tahun mendatang. Dan meskipun beberapa jamaah tidak dapat hadir karena bersamaan dengan
kegiatan lain, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memeriahkan Ramadan tahun ini. Untuk adik-adik santri dan adik-adik dari panti asuhan serta warga di wilayah Indonesia yang telah hadir di sini, yaitu dari Bifari, dari Gabusan, dari Polres Al-Zikro, dan Polres Rumah Sariah. Semoga semua bisa beribadah di bulan Ramadan dengan semangat, ceria, tetapi tetap khusyuk. Kalian masih punya masa depan yang panjang, jadi harus rajin belajar, terus berusaha dan berdoa agar menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang hebat dan berakhlak mulia. Amin. Jangan pernah menyerah dan putus asa, jangan juga cepat puas, Allah akan selalu bersama kita. Terakhir, kami atas nama panitia mohon maaf lahir batin bila selama acara ini berlangsung ada kekurangan dan kekeliruan. Sekian dari panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memasuki acara ini, kami dari panitia akan membagikan surprise buat adik semuanya ya. Kita pilih dulu. Ini acara panjang dulu ya nih ya. Kami minta dari perwakilan dari dua anak dari masing-masing pondok pesantren untuk ke depan. Nanti akan kita berikan door prize, Bude. Ayo, siapa yang mau maju? Cewek cowok boleh. Tunjuk tangan. Ayo, ada dua perwakilan dari masing-masing pondok. Dapat door prize loh. Ayo, siapa yang berani? Ayo, jangan suruh-suruhan. Harus berani, harus pede. Ayo dek. Dari mana ini? Dari Gajuran. Ayo Gajuran siapa? Cewek satu, cowok satu. Yuk, satu. Ayo ikut kakak ya, ikut kakak ke depan. Ayo dari Gajuran, ayo satu. Cewek, cowok, cewek. Ayo jangan malu. Nih, satu. Nah, udah yang satu maju. Dari Al-Zikro, dari Gifari. Ya, dari Gifari, satu lagi dari Rumah Sejajar. Ayo di satu ini dari mana? Dari Gajuran, satu lagi Gajuran. Ayo cewek. Nah, dari Rumah Sejajar udah. Gifari berapa? Dari Gifari minta satu. Nah ini pinter ini. Nah ini lo pinter, langsung maju tanpa disuruh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas saya. Nah, saya. Jejer dong, jejer. Di sini jejer. Siap. Sini, ya. Pembaris ke sana. Sebenarnya gampang pertanyaannya. Ayo dek sana. Baris dek ke sana. Bersambung ya, bersambung. Ini yang gampang aja ya. Ya, gampang aja. Dapat hadiah lagi dari adik sini ya. Kita sambung ayat aja ya dek ya. Yang gampang. Al-Fatihah aja deh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Oh ya. Yang perempuan ke sana. Sorry, ini perempuan sampai ke sana dulu. Nah. Yang kencang, yang kencang. Yang kencang. Al-Fatihah saya, Al-Fatihah. Ya, baca satu ayat Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya pinter. Ya tapi kurang kencang ya. Bareng-bareng ya, semuanya bareng-bareng.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, foto dulu ya. Nah, silakan kembali. Ayo, Pak. Yes. Baiklah, nanti pasti ada banyak jobres ya, ditunggu aja nanti. Tapi yang penting harus berani, ya. Menginjak aja selanjutnya adalah cerita dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Ari bercerita. Sebelumnya kami bacakan dahulu biodata singkat beliau. Nama beliau adalah Ari Prabowo, kelahiran Banjarmasin. Sekarang beliau berada di Jalan Mangkuyudan, Yogyakarta. Beliau punya 4 orang putra gitu. 5 sekarang 5. Ya tambah 5 lagi. Pendidikan beliau lulusan dari Universitas UGM dari Teknik Mesin, program sarjana di UGM. Bener kali. Salah satu pengalaman beliau ini juru kisah nasional silaturahmi pencinta alam Indonesia penyebaran ini dari tahun 1997 waktu saya masih SMP ya. Direktur Taman Pendidikan Al-Quran Ar-Rahim 96 sampai 2000, konsultan pemerhati pendidikan PAUD, trainer instruktur training dari Kemendiknas untuk guru dan siswa di 10 provinsi Indonesia, Direktur Salam Edukasi Indonesia, dan tenaga ahli dosen luar biasa Universitas UAD, trainer pengayaan penerapan K13 dari di Lampung, tenaga ahli konsultan, ketua umum persaudaraan bercerita Muslim Indonesia, Dewan Syuro Persaudaraan, sampai sekarang menulis buku anak Islami, penerbit Zain dan Pro Yukis. Begitu ya bukan? Ini waktu dan tempat dipersilakan buat Kak Ari bercerita. Oh iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Siapa yang senang di bulan Ramadan? Saya. Siapa yang senang? Buktikan senangnya dengan senyumannya. Mana senyummu? Ini senyumku. Mana manismu? Ini manis. Masya Allah, siapa yang senang ada di bulan Ramadan, maka Allah pun juga senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Anak-anak semuanya, yuk kita sempurnakan mendengarkan kisah Kak Ari dengan berdoa. Sebelum berdoa, Kak Ari punya challenge dulu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Kak Ari, ada door prize-nya. Seperangkat kain kafan. Enggak ya, door prize yang insya Allah manfaat. Nah, yuk ini pembuka, belum dapat hadiah. Dengarkan pertinyiannya.
pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya. Dengar nggak? Dengar nggak? Coba siapa yang nggak memperhatikan? Nggak tahu. Bibir Kak Ari mengucapkan apa? Coba perhatikan. Menurut kalian, Iya, Masya Allah, Bunda tahu. Menurut kalian itu Allah itu melihat atau tidak? melihat, Melihat atau tidak? melihat, Melihat atau tidak? Mana suaranya melihat atau tidak? Yakin? Benar? Serius? Kalau ada cacing di dalam tanah, Allah lihat? Betul? Ada baby ikan teri di dasar laut, Allah lihat? Terus ada semut warna hitam di atas batu hitam di dalam hutan, di dalam gua, di malam yang gak ada sinar, Allah lihat? Yakin? Benar? Kalau Kak Ari pakai baju astronot, Kak Ari siap-siap menuju planet paling jauh. Kak Ari dibawa pakai pesawat antariksa. Kak Ari siap? Iya, siap. Cari betinya. Siap-siap. 1, 2, 3. Kak Ari lalu terlempar pesawatnya sampai ke ujung planet. sampai ke Manguyudan. Kak Ari ada di ujung planet, gak ada siapa-siapapun, Allah lihat? Yakin? Betul anak-anak, siapa yang duduknya bagus, Allah lihat. Siapa yang masih ngobrol, Allah pasti mendengar. Maka sebaik-baik ngaji itu mendengarkan, memperhatikan. Yuk kita berdoa. Doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, siapa yang hari ini berpuasa? Siapa yang puasanya sudah 6 hari? Siapa yang tadi tidak bangun sahur? Hah? Gak bangun sahur, Mbak? Wah, dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, anak-anak, puasa adalah ibadah yang paling tua. Karena apa? Sebelum Rasulullah, umat-umat dahulu juga berpuasa. Ada seorang nabi, siapa yang tahu namanya? Nabi ini juga puasa. Dengan izin Allah, Allah muliakan ia, Allah angkat jadi raja. Dan diceritakan ia pernah mengalahkan seorang raksasa yang jahat, yang badannya besar, kakinya besar, tangannya besar, suaranya besar. Jalut, itu namanya Abu Jalul.
setelah itu Raja Talut juga, siapa yang berhasil mengalahkan Jalut, maka dia akan diangkat jadi raja. Wah, ternyata Nabi ini Masya Allah, dia berpuasa, sehari berpuasa, sehari tidak, dengan izin Allah diperintahkan kepada batu untuk bisa bicara, bawa aku juga dibawa, aku juga dibawa. Hah? Ada yang ngomong, tapi nggak ada orang. Batu-batu itu berbicara dengan izin Allah, lalu diambil, dimasukkan ke dalam ketapelnya, dan Bismillah. Ya Bismillah. Aku tidak takut dengan batu. Lalu batu tadi itu yang kedua, terus akhirnya yang ketiga, Jalut kalah dengan izin Allah. Dan Nabi ini Masya Allah bagi rajin puasa, sehari puasa, sehari tidak. Siapa yang tahu Nabi siapa namanya? Nabi siapa? Angkat tangan. Nabi siapa? Nabi Daud. Sini. Masya Allah, dapat hadiah. Iya. Nggak mau. Nggak mau ini. Oh ya udah. Ya sudah, nggak bersyukur. Ya sudah, kalau bersyukur, wah, kalau bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Mau diambil apa mau diangkat? Mau diambil apa mau diangkat? Bilang apa? Balikin. Kenapa diambil lagi sama Pak Ari? Kalau dapat rezeki sebelum terima kasih bilang apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena semua itu dari Allah. Yang pantas mendapat pujian adalah Allah. Karena semua atas izin Allah. Ini Mbak, balikin. Alhamdulillah itu lalu terima kasih. Ini Mbak, alhamdulillah itu baru terima kasih. Ini Mbak, yang betul sih. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ada Nabi juga yang Allah angkat jadi pemimpin karena apa? Berhasil melewati syarat dari seorang raja yang udah tua, yang ia ingin mencari pengganti. Raja itu memanggil pengawalnya, pengawal, sini, pengawal, sini pengawal. Antar aku ke panglima, aku sudah tua. Kamu gak kuat ternyata pengawal. Silakan duduk lagi pengawal. Wah, karena udah tua, raja ini ingin mencari seorang pengganti yang bagus. Ada 3 syarat. Lalu pengawalnya mengumumkan pengumuman.
Wahai rakyat sekalian, siapa di antara kalian yang mau jadi raja? Aku mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Mereka pada mau jadi raja, terus mendengarkan syaratnya. Syarat yang pertama, ia melakukan sholat di malam hari. Siapa di antara kalian yang melakukan sholat di malam hari? Aku nggak pernah. Aku banyak tidur. Apalagi aku juga. Mereka ternyata banyak tidurnya. Ada seorang yang angkat tangan. Saya insya Allah. Wah, kau melakukan sholat malam? Iya. Alhamdulillah. Yang kedua, ia berpuasa di siang hari. Siapa yang kuat melakukannya? Aku nggak bisa. Aku nggak bisa kalau nggak makan. Kalau kamu gimana? Apalagi aku juga pengen makan terus. Kalau kamu? Iya, ternyata ada banyak yang gak kuat juga. Orang yang sama angkat tangan. Saya berpuasa pada siang hari. Kau lagi. Yang ketiga, dia mampu menahan amarah. Wah, aku nggak bisa. Aku nggak bisa kalau nggak marah. Semua pada saling melihat dan ternyata orang yang sama juga angkat tangan. Dengan izin Allah, dia menjadi seorang raja dan seorang nabi. Siapa nabi yang Kak Ari maksudkan? Yang sholat di malam hari, yang puasa di siang hari, dan mampu menahan marah. Nabi siapa coba? Huruf akhir, Nabi Muhammad sebelum Rasulullah saya. Huruf akhirnya I. Nabi siapa? Huruf akhirnya bukan awal. Nabi siapa? Huruf akhirnya I. Apa? Siapa, Mbak? Kamu pengen jenggot pada siapa? Nabi Zulkifli, sini betul. Iya, sini. Masya Allah. Silakan Bunda. Wah ini, berarti ini cewek ya? Masya Allah, alhamdulillah udah pintar. Nabi Daud, Nabi Zulkifli berpuasa, dan nabi-nabi yang lain juga berpuasa, dan Rasulullah juga ahlinya berpuasa. Siapa yang sayang Rasul bilang sayang. Siapa yang sayang Rasul bilang sayang. Siapa yang sayang Rasul? Siapa yang sayang Rasul? Yang sayang Rasul duduk yang bagus. Nah, Masya Allah, di bulan Ramadan dan di bulan-bulan selain Ramadan, Rasulullah itu berpuasa sampai anak-anak subhanallah mereka melihat, menyaksikan Rasulullah itu banyak berpuasa. Ya, ketika pulang bertemu dengan istrinya, Rasulullah menanyakan apakah ada makanan di rumah. Lalu dengan perlahan istri beliau mengatakan, maaf ya Rasulullah, tidak ada makanan di rumah. Maka Rasulullah berpuasa sampai anak-anak tahu saat peperangan yang besar Rasulullah ikut juga menggali parit itu. Mereka juga tanpa terasa, ternyata Rasulullah mengikat 3 batu yang di perutnya untuk mengganjal
sedangkan Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Nah, Masya Allah anak-anak, puasa ini jadi melatih kita untuk bisa mengikuti Rasulullah. Siapa yang sayang sama Rasulullah? Ibunya enggak, anak-anak? Enggak sayang ya? Oh ya Allah, sayang sama siapa? Lo bukan sama Rasulullah ya? Siapa yang sayang sama Rasulullah? Saya. Masya Allah. Yuk kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Semangat semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu. Ada seorang sahabiah belajar sama Rasulullah, berpuasa juga ketika hijrah ke Habasah. Wanita ini ahli puasa. Lalu siapa yang tahu wanita sahabiah ini mendapat hidangan air dari langit. Tring. Wah, sahabiah ini minum air dari langit. Siapa yang tahu nama sahabat yang dapat minuman dari langit? Sahabiah siapa? Siapa yang tahu? Maryam. Beliau yang menemani Rasulullah di saat waktu lahir. Nama suaminya Zaid bin Harisah, nama anaknya Usamah bin Zaid. Siapa nama sahabiah ini? Siapa? Siapa anak-anak? Ayo, terus bikin terus. Ummu Salama. Ummu Salama. Oh bukan. Ummu Aiman ya. Ummu Aiman. Nah, yuk siapa yang bisa tahu surat apa dalam Al-Quran yang memerintahkan kita berpuasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apa? Ayat berapa? Siapa yang bisa? Apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 185. 53 saya. Ya Mbak, sini Mbak. Ya Mbak. Ya, ini kamu Masya Allah ya, kena prank tadi ya. Wah, lagi-lagi kok putri semua ya. Yang putra mana ini? Sama-sama. Yuk, sekarang yang putra. Coba masih ingat gak cerita dari Kak Ali? Tadi Nabi Zulkifli bisa menjadi raja karena memenuhi 3 syarat. Coba syarat tadi apa saja? Ayo, masih ingat? Tadi dengerin apa enggak? Puasa, terus tahan marah, coba sini mas. Sini. Ya sini, Masya Allah. Iya, yuk kenalan dulu, namanya Mas siapa? Kayaknya sembunyi gitu ya. Mas Gaji. Coba yang pertama tadi Nabi Zulkifli apa? Menahan marah. Kamu bisa nahan marah nggak? Kamu puasa? Coba ya. Kamu Mas Gading kan? Kak Ari pura-pura jadi temannya Mas Gading. Gading, kamu puasa? Gak usah puasa. Ya, gak usah. Kita main aja ya. Nanti kita minum. Lu malah tinggi gini. Terus kamu bisa main. Masya Allah. Kalau kita diminta, kalau kita nanti diajak marah, kita mengatakan apa? Ini
shaim, ya. Aku berpuasa. Ini silakan. Masya Allah, bagus ya. Alhamdulillah, silakan Mas Gadi. Betul sekali anak-anak. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Siapa yang tahu ada satu malam di bulan Ramadan yang itu malamnya lebih baik dari 1000 bulan, seperti seorang nabi yang berjanji ingin berjihad. Nabi ini berjanji 1000 bulan akan berjihad. Siapa nama Nabi yang berjanji selama 1000 bulan berjihad di jalan Allah? Nah, siapa nama nabinya? Nabi apa namanya? Nah, ya, Nabi Idris. Nabi Sid. Oh, bukan Nabi Sid. Nabi siapa? Rambutnya panjang, ya. Allah berikan kekuatan di rambutnya, ya. Nabi siapa? Nabi huruf depannya S. Oh, bukan Sulaiman. Huruf akhirnya N juga sama, ya. Nabi belakangnya Al-Ghazi, ya. Nabi Samuel Al-Ghazi. Udah pernah dengar ceritanya? Wah, belum ya? Nanti kapan insya Allah kali cerita tentang Nabi Samuel yang bisa menghancurkan istana dengan izin Allah. Nah, dalam Al-Quran surat apa yang menggambarkan malam Lailatul Qadar? Surat apa? Surat apa, Mas? Apa, Mas? Al-Qadar. Sini, Mas. Iya, Masya Allah. Sini. Ayo, sini. Alhamdulillah. Iya, oke. Oh, kamu pelan-pelan puasa ya? Kalau banget kayaknya ya. Namanya siapa? Mizan. Ya, kamu berarti timbangan. Ya, berarti bisa timbang hari ya. Timbang hari berarti ya. Iya, silakan Mas Mizan. Barakallah. Nah, Masya Allah. Lalu ada siapa yang tahu berapa jumlah pintu surga? Satu. Pintu surga ada berapa jumlahnya? Ada 2. Bukan 2, dikit banget. 8. Sini, Mbak. Masya Allah. Iya. Naning kamu siapa namanya? Okta. Oh, Mbak Okta mas berapa? 4. Yakin kok semua? Insya Allah ya. Wah, ini ya. Alhamdulillah. Silakan Mbak Okta. Pura-pura yang mari kasih pakai helikopter ya. Mbak Okta ambil. Buruan. Iya. Boleh kasih kayak gitu? Nggak boleh ya. Kali turun, kali minta maaf. Maaf ya Mbak, bulan puasa ya. Ibu Mbak Okta. Lagi apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Mbak Okta betul 8. Yang 7 itu pintu neraka. Siapa yang tahu ada satu pintu surga yang khusus untuk orang puasa? Besok malaikat memanggil siapa yang puasanya bagus, dia masuk pintu itu. Tapi yang gak bagus puasanya nggak boleh masuk. Pintu apa itu namanya? Ar-Rayyan. Sini Mbak. Oh, kayaknya di sana. Pinter ya, Masya Allah. Hampir semua juga pinter. Oke, Masya Allah. Hadiahnya. Wah, bilang apa? Tapi gimana? Masya Allah, Alhamdulillah. Pintu Ar-Rayyan ya, pintu Ar-Rayyan. Masya Allah, yang masuk seger banget. Masya Allah. Siapa yang ingin masuk pintu Ar-Rayyan? Masya Allah, ibu-ibu gak angkat tangan lagi ya. Doa ya, Masya Allah. Nah, ada 2 kenikmatan yang Allah akan berikan bagi orang yang berpuasa. Saat apa dan saat apa? Siapa yang bisa jawab? 1 gak ada kasih tahu. Saat
kedua apa? Saat sahur bukan? Saat buka. Ya, saat sholat bukan sayang. Nah, kenapa sayang? Oh iya. Iya, yuk. Siapa yang tahu dua kenikmatan Allah berikan, satu saat berbuka, yang kedua? Yang kedua, ayo angkat tangan. Sudah tahu, Mas? Halo, sudah tahu, Mas? Belajar? Tanya sama satu lagi, lagi belakang, tanya sama beliau. Ustaz, Mas, saat apa, Mas? Saat berjumpa dengan Allah. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, anak-anak, Kak Ari cukupkan semangat berpuasanya, karena Masya Allah puasa ini milik Allah. Allah langsung yang memberikan balasan, dan Masya Allah puasa ini besok jadi perisai. Oh, jadi perisai kita di hari akhir nanti. Masya Allah. Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Yang ingin masuk surga, di antaranya puasa. Mari kita berpuasa. Nah, anak-anak, ayo kita sempurnakan puasa kita dengan menahan marah. Terus kalau bisa banyak tilawah, banyak sedekah, menahan amarah. Puasa jadi berkah insya Allah. Nah, demikian anak-anak bisa hari kita sama-sama nanti mendengarkan nasihat dari guru Kak Ari, yaitu Ustaz Fatan, yang Masya Allah ilmunya kita dengarkan nanti bareng-bareng. Ya, sebelum Kak Ari pamit, Kak Ari mau pantun dulu buat kalian. Boleh? Boleh ya. Kalau ada sumur di ladang, kalau ada sumur di ladang, yang cakep siapa? Kari. Yang cakep semua cowok. Kalau ada sumur di ladang, mandi jangan di ladang, mandi tetap di kamar mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita akan silaturahim lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kak Ari. Nah, adik-adik makin semangat ya tadi ya, sudah mendengarkan dongeng dari Kak Ari. Insya Allah puasa kita Allah terima. Tadi kita bisa masuk surganya Allah melalui pintu Royan. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya adalah kajian menjelang berbuka puasa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Fatan. Sebelumnya kami bacakan biografi singkat beliau. Nama Ustaz Muhammad Fatan Ariful Ulum. Beliau lahir di Yogyakarta 27 Januari 1980. Hobinya adalah membaca, menulis, dan cita-cita beliau adalah menjadi penghuni surganya. Ini cita-cita kita semua juga pastinya ya, insya Allah. Pendidikan beliau SD di Klaten, SMP di PPN di Asal Sukoharjo, Surakarta, SMA beliau di Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kemudian beliau menuntut ilmu S1 di Psikologi UGM tahun 1998 sampai 2023. Kemudian Dirosat Baitul Maqdis Martin Al-Qudu University. Organisasi dan beliau antara lain lembaga training KLC, divisi training Shine On Jaspi, LPT Cahaya Umat, ada Direktur Umur Jan King, kemudian ada PPAP Rumah Sajadah. Moto beliau adalah
Total commitment is the key of excellence. Dan juga tulis beberapa buku, diantaranya adalah Ujian Sukses Tanpa Stres, Bikin Belajar Selezat Coklat, Enak Benar Jadi Orang Pintar, dan juga Sepotong Surga Bernama Indonesia. Nah, itu sedikit biografi beliau. Mari sama-sama kita simak tausiah dari Ustaz Fatah. Kepada Ustaz Fatah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya, puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sadaqallahul azim. Gimana dari kisahnya? Bagus, seru. Saya mau ikut berkisah pasti kalah sama Kak Ari. Ya, adik-adik sekalian dan juga ibu-ibu. Tadi saya perhatikan ibu-ibu lebih khusyuk menyimak kisah daripada anak-anak kayaknya. Lebih heboh, alhamdulillah. Mungkin masa kecil sangat bahagia. Sehingga dengan kisah tambah bahagia. Ibu-ibu, jamaah, juga adik-adik sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Ta'ala pun panjangkan umur kita dalam iman dan Islam. Tadi saya kesini ini awalnya mau bawa kendaraan sendiri, tapi begitu tahu ada adik-adik sajadah disewakan bis kayaknya oleh panitia ya. Akhirnya saya numpang bisnya kesepetan. Jadi ini juga ibu-ibu panitia, bapak-bapak panitia atau donatur, kadang kita begitu itu. Kadang kita menganggap kalau kita memberi orang lain itu kita yang memberi, boten. Ternyata karena kita memberikan, kalau dalam bahasa agama namanya qardul hasan. Jadi di dalam Quran itu ada istilah namanya qardul hasan. Itu bukan istilah Quran ini. Jadi qardul hasan itu Allah begini mengatakan, apa kamu tidak mau memberikan qardul hasan, tidak mau memberikan pinjaman yang baik untuk aku? Jadi kalau ada orang punya harta, kemudian harta ini dipakai di jalan Allah, itu Allah memberikan istilah qardul hasan, pinjaman yang baik. Kalau kita mau memberikan harta kita ini dipinjamkan di jalan Allah, itu Allah memberikan istilah, itu bukan kamu habiskan, itu kamu pinjamkan, pasti balik. Sehingga dengan meminjamkan atau menggunakan harta itu di jalan Allah, ternyata Allah malah melipat gandakan harta kita. Hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, ini juga para pendamping sekalian, ustaz-ustazah, dan juga adik-adik sekalian, adik-adik, kalian hari ini anak-anak, tetapi acara ini menjadi kurang bermakna kalau nggak ada kalian, ya kan? Coba kalau acaranya ini pengajian mak-mak saja dan bapak-bapak, oh kali kalau mau berkisah repot, kosong, gimana mak-mak sekalian, kan nggak enak. Makanya suasana jadi asik karena ada kalian. Dan kalian ini adalah, kalau di dalam pepatah Arab ya, kalian anak-anak itu hulamul an, itu imamul khutbah. Anak-anak sekarang itu akan jadi pemimpin di masa mendatang. Oke, ini para pemimpin siap dikasih tes nggak? Kalau Kak Ari ngetesnya pakai kisah, ini Ustaz Fatah ngetesnya pakai jari. Siap ya? Tes jari ya? Oke ya. Puasa-puasa nanti pengajian nanti agak akhir, nanti kita baca doa karena dianjurkan, disunahkan
sebelum berbuka kita doa. Nanti Ustaz Tatan ajarin doa-doa Quran. Siap ya? Tes dulu. Konsentrasi. Siap? Yang tidak konsen kamu trasi. Tes ya, tes konsentrasi dulu. Ini berapa? 1. Kalau ini 3. Nah yang ini 5. Kalau ini 1. Kalau ini 0. Kalau ini 0. Kalau ini yang belakang kelihatan enggak? Ya, saya tak naik dikit lah ya. Oke, siap? Konsentrasi. Ini berapa? Kalau ini gampang ya. Sekarang Ustaz Fatah kasih kode baru. Kalau adik-adik baca Quran, adik-adik akan ketemu selalu istilah baru yang istimewa dalam Quran ya. Sekarang latihan dulu. Kodenya apa? Kode barunya adalah lihat dengan cara baru. Apa? Lihat dengan cara baru. Siap? Ini berapa? 3. Ini berapa? 1. Kalau ini berapa? 4. Makanya lihat dengan cara baru. Soalnya sama, jawabannya beda. Siap? Siap. Benar? Oke ya. Coba lagi. Kodenya apa? Lihat dengan cara baru. Ini berapa? 3. Kalau ini 1. Nah yang ini 4. siapa yang sudah bisa angkat tangan? Oke, yang kecil itu belakang itu. Oh ya, ini nggak apa-apa. Ya deh, siapa namamu deh? Namamu siapa? Gaya, Hidayat ya. Jadi kata Hidayat ya, petunjuk. Oke, Mas Hidayat yang moga-moga dapat petunjuk. Siap ya, tes ya. Kodenya apa? Lihat dengan cara baru. Ini berapa? 3. Kalau ini 1. Nah yang ini 4. Kalau ini 3. bisa kamu ya? Kalau ini 5. Kalau ini 5. Kalau ini 0. Kalau ini 4. Kenapa ini 4? Yang mingkop Kenapa? Lihat dengan cara beda kata beliau. Kalau ini kenapa? Ya udah, sini dapat hadiah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Kalau mau sukses perbanyak takbir. Makasih ya Mas Dayat ya. Yang putri ada yang sudah bisa? Ya. Ada sudah bisa angkat tangan? Oh kamu oke. Mantap nih. Siapa namanya? Siapa? Siapa Kak Ari? Nafi'ah. Oh, wanita yang bermanfaat ya. Nafi'ah. Siap? Nafi'ah. Tes. Konsentrasi. Apa menurut saya enggak ya? Oke, siap ya. Kodenya apa? Lihat dengan cara baru. Ini berapa? 4. Bisa ya? Ini berapa? 2. Kalau ini 3. Nah yang ini 5. Kalau ini 0. Kalau ini 4. Oh, kamu bisa jawab 4 dari mana? Lihat dengan cara baru. Yang mana? Dengan cara baru. Ya sini dinamia. Alhamdulillah itu dapat hadiah dari ibu. Bilang apa? Alhamdulillah. Ya, kelas berapa hadiah? Kelas 1. Alhamdulillah, luar biasa. Siapa lagi yang belakang ada yang bisa nggak? Oke. Loh, kamu udah dapat hadiah belum tadi? Belum ya. Tadi pendamping kayaknya. Ya. Siapa tadi namanya? Korea tadi ya? Ya, Koreanya tadi ya, bukan? Kamu tadi Koreanya. Tadi Korea nggak dapat hadiah. Ya, oke, siap ya. Lihat dengan cara baru. Ini berapa? 4. Kalau ini 2. Nah yang ini 1. Oke, dah sini dapat hadiah Koreanya. Sini maju. Ya. Alhamdulillah. Ini ya pilih yang mana Bu? Terserah. Ini sini deh. Kelas berapa kamu deh? 6 ya. Bisa di sini pondok ya. Sini. Ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang tesnya kita naikkan lebih susah. Lihat dengan cara baru. Adik-adik, Ramadan
beda nggak sama tidak Ramadan? Beda. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Kalau datang bulan Ramadan dibuka pintu surga semuanya. Tadi ada kali bilang ada 8. Tadi ada apa? Macam-macam. Ada versi-versi pintu. Orang suka sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Orang suka sholat dipanggil dari pintu sholat. Orang suka puasa dipanggil dari pintu Puasa. bukan. Pintunya apa? Ar-Rayyan. Sudah ada tesnya ya. Nah, lalu hulikat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Siapa yang pengen masuk neraka angkat tangan? Lumayan loh, temennya artis-artis yang nggak pernah sholat, yang suka mabuk-mabuk, ada nggak? Yang suka mabuk-mabuk di antara kita? Jangan ya. Nanti kalau ada orang yang masuk neraka, siksaannya apa? Adik-adik punya kompor nggak di rumah? Punya? Mau nyoba siksa neraka? Nanti kamu pulang sampai rumah, kompornya dinyalakan. Ya, kompornya sudah nyala, kompornya, apinya sudah nyala. Cari yang warnanya agak kebiruan, yang untuk panas. Terus kamu jarinya pilih yang paling nggak bermutu. Ada jari yang paling nggak bermutu. Terus jarinya itu ya, kamu masukkan ke api kompor, dibakar. Kuat nggak? Kuat nggak? Ada doa biar kuat api. Mau diajari kan? Tapi nanti coba ya. Rasulullah, ada seorang Rasulullah namanya Ibrahim alaihissalam. Suatu kali Ibrahim alaihissalam ini melihat kaumnya menyembah berhala. Menyembah apa? Berhala. Berhalanya apa? Berhalanya itu perwujudan dari benda-benda antariksa. Matahari, rembulan, api. Kemudian apalagi bintangnya bentuknya patung. Patungnya itu mirip matahari, mirip rembulan, mirip bintang. Ini beda dengan patung zaman Nabi Nuh. Kalau zaman Nabi Nuh patungnya mirip manusia. Kalau di zaman Nabi Ibrahim patungnya mirip benda-benda antariksa. Ibrahim gak terima, mosok orang kayak kita ini manusia normal bisa makan, bisa minum, bisa jalan, kok nyembah patung. Lalu bilang Ibrahim ternyata orang apa kayak gue. Ibrahim masuk itu ya ke apa namanya, ke tempat pemujaan berhala, lalu kemudian membawa semacam kayak apa kayak gue, lalu itu namanya berhala dikabak sama Ibrahim. Jadi Ibrahim apa kayak gue, kamu pernah paham? Maka kemudian ketika orang-orang datang ke tempat pemujaan, ternyata patungnya di mana? Sudah hancur. Ternyata tapaknya atau pengukulnya ada di mana? Di patung yang paling besar. Semua hancur illa wahid faqat, kecuali yang paling gede. Maka kemudian mereka bertanya, muncullah nama saya. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nah, nama saya diambil dari ayat ini. Sami'na fatan. Kami mendengar ada fatan yadhkuruhum, mencela berhala-berhala kami. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Siapa yang tahu surat apa yang ada kalimat sami'na fatan itu? Yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada yang tahu? Surat Ibrahim. Wah, berarti bisa adik-adik latihan mulai ngafalin Quran ya. Itu kekuatan kita Quran itu. Sami'na fatan. Surat yang artinya para nabi. Bahasa Arabnya apa? Para nabi. Surat apa? Angkatan surat apa? An-Nabiyah. Al-Anbiya. Mana yang belakang? Surat apa deh? Ya, bagus. Ini maju. Nah, ini kalau saya bawa Quran tak kasih ajaran Quran namanya. Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat berapa? Ayat 9, ayat 60. Itu bunyinya sami'na fatan. Nah, ini fatannya dengan anak mudanya. Siapa namamu? Siapa? Fadil, silakan.
Mas Fadil dapat hadiah. Hadiahnya istimewa betul ya. Kelas berapa kamu Fadil? Kelas 6. Alhamdulillah, barakallah ya. Semoga tak semua sesuai nama. Fadil itu orang yang memiliki banyak fadilah, banyak keutamaan. Nah jadi sami'na fatan yarqulu yuqalu Ibrahim dipanggil. Lalu kemudian disidang, Ibrahim, benar kamu ya yang menghancurkan patung kami. Terus Ibrahim gini, tanya yang punya pemukul paling besar. Nanti akan dimadur katanya. Maka suruh tanya yang bawa apanya, bawa pemukulnya. Mereka pada diam. Kira-kira patung bisa ngomong apa enggak? Jadi kita nyembah patung apa enggak? Enggak. Nyembah pohon apa enggak? Enggak. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Kita itu diperintah untuk menyembah siapa? Allah. Jangan nyembah patung, jangan nyembah pohon, jangan nyembah binatang, jangan nyembah siapapun kecuali Allah. Begitu adik-adik mengatakan la ilaha illallah, ya bareng-bareng. La ilaha illallah. Kita gemparkan, goncangkan gedung ini. La ilaha illallah. 1, 2, 3. Cincin terakhirnya biar lari. 1 lagi. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ini syahadat gaya luar negeri. Ini semangat. Jadi kalau diucapkan la ilaha illallah, di dalam dada adik-adik ada kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Kalau di surga boleh minta apapun. Mau minta apa? Es krim. Helikopter, es krim, durian tanpa biji. Oh, durian itu enak, tapi jangan, nggak usah pakai kulitnya. Pernah kamu ada yang nggak suka durian? Sukanya apa? Pisang rasa anggur bisa nggak? Bisa. Es krim santan boleh nggak? Boleh. Pokoknya minta apapun di surga Allah kabulkan. Maka kemudian Ibrahim alaihissalam dipanggil tadi, ternyata nggak terima itu para penyembah berhala. Akhirnya Ibrahim ditangkap, diikat ke belakang, dinaikkan ke Manjani, dibakarkan gunungan kayu. Alhamdulillah Ustaz Fatah sudah pernah ke sana. Moga-moga besok adik-adik bisa kita bareng-bareng yang nengok tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Di mana tempat pembakarannya? Nah, ada yang tahu nggak di mana tempat pembakarannya? Menurut orang-orang Haram, tempat pembakarannya di daerah namanya Haram. Nah, Ustaz Fatah pernah ke sana? Ya. Ini anak nomor 4. Moga-moga nggak lagi. Itu akan dia ingin punya adik. Amin. Jadi saya pernah ke tempat ini namanya Haram. Itu ada sekarang jadi kolam. Ikannya gede-gede, ginung-ginung. Mau saya tangkap nggak boleh. Jangan, kenapa? Kata orang sana itu dulu ikan itu hasil dari kayu. Benar apa enggak? Enggak, ya. Jangan percaya kalau ada ikan kok lahir dari kayu. Tidak mungkin, ya, kecuali itu ujian Allah. Nah itu, masya Allah, itu dulu tempat dibakar, ternyata gede banget. Jadi tempat pembakaran itu sangat besar, isinya kayu-kayu, dibakar sangat tinggi apinya. Maka kemudian Ibrahim alaihissalam mau dilemparkan pakai manjani. Tahu manjani? Kalau tadi Kak Ari berkisah tentang ketapel kecilnya Nabi Daud. Kalau ini manjani itu disebut sebagai ketapel raksua-sua, gede banget, saking gedenya. Maka Ibrahim ditaruh di ketapel raksua, dilempar. Sebelum dilempar datang malaikat. Malaikat bertanya, ya Ibrahim, kami diberi izin oleh Allah untuk menghancurkan kaum penyembah berhala itu. Apakah kau izinkan? Tidak. Apakah kau izinkan kami membantumu? Tidak perlu. Nah ini adik-adik doanya biar gak kebakar. Mau saya ajari? Ini kalau
Ini doanya sahih menurut beberapa riwayat. Pertama doanya begini. Hasbiyallah. Ini 1, 2, 3. Hasbi Allah Wa ni'mal wakil. wa ni'mal Jadi wakil. cuma pendek ya. Ulangi lagi. Hasbiyallah Hasbi Allah wa ni'mal wakil. wa ni'mal wakil. Setelah itu dilempar. Kok bakar enggak? Tak. Masuk ke tengah-tengah, kemudian ternyata inilah nggak kebakar. Adik-adik mau coba nanti nyalakan kompor, baca doa hasbiyallah wa ni'mal wakil. Insya Allah tetap kebakar karena bukan Nabi Ibrahim. Saya pernah nyoba, tetap panas itu ternyata. Walaupun nama saya Fatah, niru Nabi Ibrahim, ternyata kekuatannya nggak seperti Nabi Ibrahim. Jadi adik-adik sekalian, karena kekuatan iman di dalam diri Nabi Ibrahim dibakar, tidak kebakar. Alhamdulillah. Adik-adik, maka ingat, hari ini kamu anak-anak, hari ini kamu sebagian sudah remaja, tetapi di masa mendatang bisa jadi kalianlah yang menolong kami, menolong ibu-ibu, bapak-bapak panitia, menolong kita semua. Kenapa? Karena begitu kalian angkat tangan kalian berdoa kepada Allah Ta'ala, doa kalian mustajabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena kalian ini anak-anak yang taat kepada Allah, mau sholat, mau puasa, mau makan yang halal, meninggalkan yang haram, bakti sama orang tua. Ada yang bapaknya sudah meninggal dunia? Hampir semuanya. Kalau kalian ngaji Quran, pahalanya diberikan kepada orang tua kalian. Ada ibunya masih ada? Siapa yang ibunya masih ada? Ya Allah, jadikanlah anak-anak yang angkat tangan ini ya Allah, kalau menjadi anak-anak yang berbakti kepada ibunya, berbakti kepada ayahnya, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadi anak-anak kebanggaan umat Islam sedunia. Allahumma amin. Adik-adik, kemarin waktu Ustaz Fatah ke Turki itu bertemu dengan pondok pesantren anak yatim sedunia, tempatnya di Hatay. Terus saya tanya, ada orang Indonesia nggak ada. Terus saya guyon, boleh nggak kalau saya mengusulkan anak yatim Indonesia untuk diterima di sana? Boleh katanya. Berani nggak? Berani. Ikut tes biar mondok di Turki. Ya kalau kelas 1 ya belum. Nanti lulus SD. Kalau iya nanti kita hubungkan ya. Jadi berani nggak kuliah di Turki? Ketemu sama waktu itu ada 50 negara. Ada yang dari Serbia, ada yang dari Patani mana? Thailand, ada yang dari Filipina, ada yang dari Zimbabwe, ada yang dari Gaza, ada yang dari Pakistan, ada yang dari India, ada dari Vietnam, Myanmar, Rohingya, Uighur, Cina, banyak sekali, sampai 50 negara. Sayangnya nggak ada Indonesia. Makanya bismillah ya, moga-moga tahun ini adik-adik, kalau nggak adik-adik nanti adalah yang berani dari Indonesia, moga-moga bisa lolos tes. Nanti di sana bisa belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Turki. Siap? Hanya doa. Insya Allah nanti moga-moga kita terhubung dengan berbagai saudara kita dari belahan dunia. Hari ini yang puasa bukan hanya kita, yang puasa seluruh muslim dunia ikut berpuasa. Sudah mau buka, aman ya? Oke, sekarang kita nanti akan berdoa bersama-sama. Adik-adik sekarang tengok kanan kirinya dulu, tengok kanan kirinya. Ini kira-kira wajah sukses apa wajah stres? Tengok kanan kirinya. Ini kira-kira calon sukses apa calon stres? Hah? Ini wajah-wajah calon sukses apa calon stres? Calon sukses. Jangan coba itemnya calon stres. Karena kata ulama kalau kita doakan, nah ini jari 2 nunjuk orang lain, jari 3 nunjuk diri sendiri. Ini falsafah penunjukan. Jadi kalau kita mau sukses, jangan suka mendoakan yang lain jelek, doakan yang lain baik. Coba tengok lagi wajahnya kanan kirinya, belakangnya juga boleh. Ini wajah calon penghuni surga atau penghuni neraka?
Kalau ibu-ibu tengok kanan kirinya, tengok ini mungkin wajah calon desanya mungkin. Kalau ibu-ibu wajah calon desa. Kalau adik-adik jangan kebayang desa dulu ya. Sudah ditengok wajah kanan kirinya, sudah. Ini sayangnya tadi kita belum kenalan ya, antar panti, antar pondok pesantren belum kenalan ya. Mungkin bisa jadi calon desa beneran kalau calon antar pondok itu ya. Ya, jadi ini wajah teman-teman kita, saudara-saudara kita doakan insya Allah sukses, insya Allah calon penghuni surga, insya Allah calon orang-orang terhormat. Nah, kita doakan. Dulu Rasul yatim apa enggak? Yatim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatim. Dari kali disebut Ummu Aiman. Ummu Aiman itu pernah menyusui Rasulullah walaupun cuma sekali. Maka Ummu Aiman itu mulia. Sampai kata Rasul, siapa mau menikahi wanita ahlul jannah yang belum meninggal dunia, nikahilah Ummu Aiman. Oh, jadi padahal Ummu Aiman itu mohon maaf, wajahnya biasa, mantan pembantu rumah tangga, tetapi karena taat kepada Allah maka naik levelnya menjadi penghuni surga meskipun belum meninggal dunia. Kita doakan ya adik-adik, semua ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut kita bersama hari ini, baik dari majelis duha, istiqomah maupun para donatur, insya Allah besok bersama-sama kalian gandeng tangan beliau untuk masuk surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Hadiahnya masih 5. Sekarang saya tanya, siapa yang hafal Quran juz 30 angkat tangan? Juz 30, maju yang hafal juz 30, angkat tangan, maju. Dari satu angkat tangan. Ini hadiah untuk ahli Quran sekarang. Sini maju. Sini maju. Berapa orang? 5. Kalau 5 pas. Kalau 6 repot menjual dia ya. 5 ya. Alhamdulillah. Ini besok kita doakan jadi istri yang solehah, suami yang soleh, bapak yang soleh, ibu yang solehah. Apalagi berapa juz? Berapa juz? 3 juz? 2 juz? 2 juz? 2 juz? 2 juz? 3 juz? Alhamdulillah. Silakan Bu. Ada bukti mah Bu? Oh, ada ya? Oke, alhamdulillah. Ini kita doakan semoga kakak-kakak kita ini, adik-adik kita yang ada di depan, moga-moga tidak berhenti ya. Jangan hanya hafal 2 juz 3 juz, ya lanjutkan sampai 30 juz. Allahumma amin. Takbir. Foto saya ikut foto. Semalam saya ikut foto. Ya, gini aja. Ya. Biar bisa kebawa masuk surga. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, barakallah. Lanjutkan ya Al-Qur'annya ya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, barakallah. Wah, ini perlu saya kasih ada ini harusnya. Ya, barakallah. Ya, barakallah. Ahlul Quran itu kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kalau adik-adik bisa Al-Quran 30 juz, itu nanti orang tuanya bisa masuk jannah, bisa dapat taj minan nur, dapat mahkota dari cahaya. Makanya anak-anaknya Ustaz Fatan dorong, ayo hafal Quran. Ini hari ini anaknya sudah ada yang hafal Quran. Betul ya? Yahwan ya, betul ya? Yahwan ini relawannya sahabat Al-Aqsa itu sudah hafal Quran 30 juz. Jadi kali insya Allah kita doakan besok dapat mahkota dari cahaya. Mohon doanya juga anak saya yang pertama juga insya Allah tahun ini 30 juz. Pokoknya kita rebutan, kita saingan biar makin banyak yang hafal Quran 30 juz, memahami Quran, lalu membangun Indonesia dari dunia dengan Al-Quran. Masih ada berapa? 4. Allahu Akbar. Sekarang siapa yang tahu? Sebutkan nama 4 wanita yang menjadi penghulu para wanita surga. 4 wanita yang telah menjadi pemimpin para wanita ahli jannah. Nah, nanti mak-mak kita ini kalau masuk jannah akan ikut 4 wanita istimewa ini. Siapa yang coba angkat tangan? 1 orang 1, boleh? Ya. Siapa? Jadi enggak? Jadi. Siapa yang jadi? Siapa nama 4 wanita pemimpin para wanita ahli jannah? Siapa? Fatimah. Angkat tangan dulu 1. Siapa? Fatimah. Ya, ambil 1.
Sudah dapat nanti dibagi nggak apa-apa. Kamu siapa? Asia, betul Asia. Fatimah putri Rasulullah, Asia istri Firaun. Ayo sini deh, maju deh. Khadijah. Yang lagi ada yang menjawab. Ya, kamu siapa? Khadijah, betul Khadijah. Ini maju Khadijah. 1, 2, sudah Fatimah, sudah Khadijah, sudah Asia. Satu lagi, ya. Kamu sudah ada belum? Udah. Nanti ya. Ini belum. Siapa? Maryam, betul sekali ya. Ini deh, ya Maryam. Oh sudah dapat ya. Sini dibagi ya sama temennya ya. Ya. Sini dapat. Ini bu. Ya sudah dapat. Siapa satu lagi? Maryam. Siapa satu lagi? Asia, Fatimah. Khadijah, Maryam, Asia, sama satu lagi siapa? Fatimah. Hah? Fatimah. Sini masih kok? Bukan. Yang benar Fatimah tadi. Oke, sekarang diganti sedikit. Siapa nama Nabi yang bapaknya Nabi, anaknya Nabi? Ada Nabi? Ismail. Ibrahim bukan. Ibrahim bapaknya bukan Nabi. Ismail. Siapa yang nama? Ya, kamu udah dapat tadi belum? Belum. Siapa namanya? Nabi? Bukan. Jadi ada Nabi, bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Siapa? Ismail. Ismail anaknya nggak Nabi. Kan bapaknya Nabi. Apa? Idris bukan. Jadi ini ada Nabi nih, bapaknya Nabi, anaknya juga Nabi. Nama bapaknya Ibrahim. Nah, siapakah nama anaknya ini? Bukan Ismail, saudaranya Ismail. Oh Ya. iya. Ishak. Nah, betul. Sini dapat tadi ya. Alhamdulillah. Ini deh, lewat tengah sini deh. Ya. Pas sini ya. Ini sudah mau berbuka ya. Oke, adik-adik kita akan tutup bersama majelis kita dengan doa bersama ya. Alhamdulillah. Mari kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fir lil muslimina walil muslimat walil mu'minina walil mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma urzuqna shalawatin fil masjidil haram wa fil masjid nabawi wa fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi khajjah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi baitil maqdis. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik, alhamdulillah setelah kita berbuka puasa, ingat baik-baik saat kita sedang makan minum dengan tenang di sini ada saudara kita di Gaza sedang diserbu. Ini Ustaz Fatah sengaja pakai ini versi Gaza. Ternyata mak-mak panitia juga pakai Palestina. Alhamdulillah, sehati ternyata. Demikian sudah masuk waktunya, silahkan diminum dulu.
Dengan tadi sudah dibaca doa bareng-bareng. Kali ini Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah minum nanti kemudian baca doa zahabad dhama'u wa batalatil hurufu wa tabatal ajru insyaallah. Demikian wabillahi taufiq. Selamat minum. Saya kembalikan ke Pranoto Artijo. Silakan. Kita buka terlebih dahulu ya. Mau makan apa? Enak nggak? Mas, alhamdulillah. Coba lihat giginya. Giginya kemana? Hilang. Dihabiskan. Oh iya. Enggak apa-apa. Dadah. Langkung. Selamat berbuka puasa. Selamat buka puasa. Selamat berbuka puasa. Alhamdulillah. Nangkra, kita makan, ayo. Ayo makan cantik, makan cantik.
Baik adik-adik semuanya, sama teman-teman semuanya, tidak mengurangi rasa kenikmatan kita untuk berbuka puasa. Kita akan melakukan sholat jamaah maghrib bersama-sama, akan dibagi 2 sesi karena keterbatasan tempat ya dek. Bagi yang sudah mempunyai wudu atau sudah siap untuk melakukan sholat, dimohon untuk ke belakang sini, ke tempat ujung belakang sini. Kalau yang untuk wudu, di sebelah sana ada cowok, sebelah sini ada cewek. Kemudian nanti masuk ke ujung sebelah sini untuk melakukan sholat berjamaah. Dimohon untuk tertib ya dek, jangan terburu-buru. Nanti makannya akan bareng-bareng, gitu ya. Yang sudah siap atau masih ada wudu, langsung aja untuk sholat. Bagi yang belum atau masih menikmati buka, tetap di tempat aja, gantian sama temennya, seperti itu. Monggo dipersilakan bagi jamaah MDI juga, monggo dipersilakan untuk melakukan sholat jamaah. Yang putri sebelah kiri, yang kanan putra. Nanti ini gedung belakang sini untuk tempat sholat berjamaah. Dimohon untuk Ustadz memimpin imam. Yang masih punya waktu monggo. Ibu keren. Yang masih makan nggak apa-apa, ditungguin nanti yang sesi kedua. Makannya besar nanti bareng-bareng kok ya. Untuk pintu perempuannya di belakang, kalau untuk pintu laki-lakinya di depan. Perempuan di belakang, laki-laki di depan, atau sebelah kiri perempuan, kanan laki-laki.